Assalamualaikum. Belajar lagi untuk kelas 8 belajar di rumah ya. Hari ini kita akan lanjut mengenai mobilitas sosial. Kita akan membahas tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Namun pada hari ini kita hanya akan membahas tentang faktor pendorongnya saja. Nah, minggu depannya baru kita akan membahas tentang faktor penghambat mobilitas sosial. Ya, langsung saja kita mulai. Nah, di sini ada beberapa faktor pendorong dari mobilitas sosial, yaitu ada 6. Wah, tunggu sebentar. Ya, ada 6 faktor di sini. Yang pertama itu adalah faktor sosial, kemudian ada faktor situasi politik, ada faktor keadaan ekonomi, faktor individu, dan faktor pendidikan, juga faktor struktural. Akan Ibu jelaskan satu-satu. Nah, yang pertama adalah faktor sosial. Ya, seperti kodrat itu sebagai makhluk sosial ya. Nah, ada salah satu yang lain adalah ciri-ciri manusia itu adanya rasa ketidakpuasan dalam dirinya. Nah, ketidakpuasan akan status sosial yang dimilikinya saat ini itu akan mendorong manusia untuk berjuang dengan gigih. Nah, pasti setiap orang ingin memperbaiki kehidupannya. Nah, status sosial tersebut adalah tingkatan atau kedudukan sosial seseorang di masyarakat. Semakin tinggi status sosial seseorang, dia akan semakin dihormati. Oleh karena itu, semua orang akan selalu berusaha untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi. Contoh, kalian sebagai pelajar pasti ingin terus merasakan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Pasti setelah SMP ini mau ke SMA, setelah SMA mau kuliah lagi, nanti kalau bekerja inginnya pekerjaannya yang lebih bagus lagi, dan seterusnya. Ya. Oke, berikutnya faktor situasi politik. Nah, situasi politik bersifat dinamis, artinya selalu berubah-ubah. Di suatu negara, apabila kondisi politiknya tidak sejalan dengan pola pikirnya, atau justru menganggap kondisinya sudah carut-marut atau tidak beraturan, maka akan ada yang berpikir untuk meninggalkan negerinya dan melakukan mobilitas sosial. Nah, contoh sekarang faktor situasi politik negara kita sedang agak-agak kacau sedikit karena adanya pengesahan rancangan undang-undang tentang tenaga kerja. Seperti bisa kalian lihat di berita di media sosial, banyak sekali unjuk rasa, kemudian demo dan lain-lain yang menolak keputusan saat ini. Nah, ada aja mungkin masyarakat yang karena tidak suka dengan situasi politik, kemudian dia berpindah ke kota atau ke negara lain misalnya, bisa saja. Nah, itu menjadi salah satu faktor terjadinya mobilitas sosial. Oke, berikutnya faktor keadaan ekonomi. Nah, ada banyak faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi penduduk lemah. Nah, penduduk yang tidak mau menerima keadaan demikian itu akan berpindah ke daerah lain atau ke kota besar dengan harapan dapat memperbaiki keadaan ekonomi atau taraf hidupnya. Nah, pasti di lingkungan sekitar kalian pasti ada aja beberapa orang yang berpindah dari Danau Panggang misalnya, entah itu ke Balikpapan, entah ke Banjarmasin, atau pindah ke luar daerah untuk bekerja. Nah, itu adalah salah satu faktor mereka melakukan mobilitas sosial. Nah, yang berikutnya adalah faktor individu. Setiap individu itu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setiap orang itu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara, namun belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Nah, contoh kalian dengan teman kalian misalnya sama terus nih, nilainya sama, kemudian perolehan rankingnya misalnya sama aja, nah, tapi belum tentu kalian akan sama dalam melakukan mobilitas sosial. Pasti berbeda, itu tergantung individunya masing-masing. Nah, di sini ada beberapa faktor yang termasuk dalam faktor individu. Yang pertama adalah faktor kemujuran, faktor keberuntungan. Bisa aja kalian misalnya dengan teman kalian itu sama waktu dulu, tapi ternyata teman kalian lebih beruntung atau kalian lebih beruntung. Nah, kemudian kalian yang lebih mudah untuk mencapai mobilitas sosial dengan tingkat yang lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya perbedaan kemampuan ya. Anak kembar aja kalau disamakan itu nggak bisa, karena tiap orang itu memiliki kemampuannya masing-masing. Apalagi kalian yang berbeda sama sekali. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor perbedaan pencapaian kalian terhadap status sosial yang lebih tinggi.
Kemudian yang terakhir itu adalah orientasi sikap terhadap mobilitas. Jadi banyak cara yang dilakukan oleh individu dalam meningkatkan prospek mobilitasnya. Antara lain melalui pendidikan, kebiasaan kerja, penundaan kesenangan, dan memperbaiki penampilan diri. Nah, orientasi kalian terhadap mobilitas itu sendiri bagaimana? Kalau kalian ingin memperbaiki diri kalian, pasti kalian akan mulai sekarang akan lebih rajin belajar, memperbaiki kebiasaan yang jelek-jelek ditinggal, yang bagus-bagusnya semakin digali, semakin dikerjakan. Nah, itu termasuk orientasi sikap terhadap mobilitas. Oke, berikutnya. Kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, pada zaman sekarang, rakyat Indonesia itu memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan. Dengan semakin mudahnya akses pendidikan, maka seseorang dapat meningkatkan status sosialnya, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya mobilitas sosial. Sekarang kita walaupun lagi pandemi corona, belajarnya cuma di rumah, tapi kalian diberikan kemudahan dalam mengakses internet, diberikan kuota, kemudian terus-menerus misalnya diberikan kesempatan untuk belajar lebih bagus, meraih nilai yang lebih bagus. Nah, manfaatkanlah dengan baik semua fasilitas pendidikan yang telah kalian dapatkan. Jangan disia-siakan. Gunakan semuanya ini untuk tujuan kalian di masa depan nanti, untuk memperbaiki status sosial kalian. Dan keluarga ya tentunya. Nah, kemudian di sini ada yang terakhir, ada faktor struktural. Nah, faktor struktural itu merupakan jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang bisa dan harus diisi serta kemudahan dalam memperolehnya. Yang pertama adalah struktur pekerjaan. Di setiap kehidupan masyarakat terdapat beberapa kedudukan tinggi dan rendah yang harus diisi oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Contoh, di Desa Danau Panggang. Kita nanti mungkin akan ada pemilihan kepala desa, pemilihan camat, pemilihan pembakal. Nah, itu termasuk struktur pekerjaan. Ada beberapa pekerjaan yang tersedia yang kemudian dapat diisi oleh masyarakat. Karena menginginkan pekerjaan itu, maka masyarakat-masyarakat tertentu yang ingin menjadi itu akan lebih belajar, lebih memperbaiki dirinya agar nanti dia bisa meraih pekerjaan itu dan agar bisa meraih status sosial yang lebih tinggi. Berikutnya, ekonomi ganda. Pada suatu negara mungkin saja menerapkan sistem ekonomi ganda yang akan berdampak pada jumlah pekerjaan baik yang berstatus tinggi maupun yang rendah. Berekonomi ganda itu maksudnya misalnya sistem ekonomi demokrasi atau sistem ekonomi liberal. Kalau sistem ekonominya banyak, maka lapangan pekerjaan pasti akan berdampak entah itu lebih banyak atau bahkan lebih sedikit. Yang terakhir itu adalah perbedaan fertilitas. Nah, tiap masyarakat memiliki tingkat fertilitas atau kelahiran yang berbeda-beda. Tingkat kelahiran berhubungan dengan jumlah jenis pekerjaan yang mempunyai kedudukan tinggi rendah. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap proses mobilitas sosial yang berlangsung. Nah, semakin banyak jumlah penduduknya, maka kesempatan untuk meraih pekerjaan tertentu itu semakin sedikit. Jadi itulah kenapa di Indonesia lapangan pekerjaan susah, karena kita jumlah penduduknya banyak. Jadi kita harus bisa-bisa membuat lapangan pekerjaan sendiri. Tidak sedikit orang-orang yang menjadi wirausaha, menjadi pedagang, menjadi sukses, memiliki banyak usaha yang bisa dikelolanya, dan kemudian mereka bisa memperbaiki status sosialnya. Itu tergantung kita masing-masing ya. Nah, sampai di sini dulu untuk faktor pendorong dari mobilitas sosial. Inti dari semuanya itu adalah keinginan kalian sendiri untuk memperbaiki status sosial kalian yang sekarang, untuk membahagiakan keluarga, adik, membahagiakan kakak misalnya gitu ya. Nah, tugas hari ini, ini tertindih maaf. Silakan kalian cek pada Google Classroom IPS, ada di situ terposting tugas hari ini berupa Google Form yang berisi soal pilihan ganda sebanyak 5 soal. Nanti kita cek Google Class lagi, akan ada ibu posting untuk soalnya. Silakan dijawab dan usahakan dapat 100, insya Allah tugasnya mudah sekali ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Terima kasih atas kasih sayangnya sudah hadir dalam mata pelajaran Ibu. Bertemu lagi minggu depan. Kita akan membahas tentang faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Oke, jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, kemudian jaga jarak aman dengan gebetan, apalagi sama mantan, jaga jarak ya. Dan jangan lupa pakai masker. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.